Cek 1 2 3. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang. Selamat datang di video kita. Jadi hari ini kita mau membahas apa nih ya? Jadi hari ini saya mau membahas sesuatu apa ya namanya? Mungkin sebuah implementasi dari object counting. Nah, object counting ini kan adalah salah satu task dalam vision komputer. Jadi misalkan ada satu gambar, terus kita disuruh untuk menghitung nih, ada berapa banyak objek di gambar tersebut, objek yang sama, misalkan kayak menghitung jumlah ikan di dalam satu gambar, atau menghitung jumlah pohon gitu ya di dalam satu gambar satelit gitu ya, atau menghitung apapun lah ya, intinya menghitung objek yang seragam. Nah, ini adalah salah satu task yang paling sering digunakan lah ya di dalam use case vision komputer. Nah, kali ini saya mau memberikan memberikan perspektif atau solusi alternatif untuk tugas ini gitu ya. Jadi biasanya kan begini ya. Biasanya kan orang-orang itu membuat kayak semacam object recognition model ya, yang dia tuh akan menghitung objek itu berdasarkan jumlah bounding box gitu ya. Jadi ada berapa bounding box di dalam gambar tersebut, maka ada berapa jumlah bounding box yang yang teridentifikasi sebagai objek tersebut, maka itu yang dihitung gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah solusi yang bisa digunakan gitu ya. Namun kadang-kadang gitu ya, ada use case spesifik di mana pertama, kita tuh tidak punya dataset yang banyak. Jadi kita tidak bisa melakukan training model gitu ya sampai dia tuh cukup bagus untuk mendeteksi setiap objek gitu ya dengan bounding box yang presisi gitu ya, dan ya gitulah ya, sehingga hasilnya tidak akurat. Kedua, biasanya untuk use case menghitung jumlah objek di dalam gambar itu, gambarnya bisa gede banget. Maksudnya gede banget lah, sampai kita juga susah gitu ya untuk ngebuka gambarnya gitu ya. Jadi proses menghitungnya itu memang menghitung yang sangat banyak. Nah ini use case seperti inilah yang saya tertarik gitu ya, untuk memberikan perspektif alternatif lah untuk bagaimana cara menghitung objek di dalam suatu gambar yang pertama besar. Kedua, kita tidak punya banyak data untuk melakukan training AI model sehingga bisa mendapatkan bounding box yang presisi di gambar yang besar tersebut. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, jadi ini gitu ya. Jadi ini saya membuat kayak semacam implementasi di PyTorch gitu ya. Bagaimana cara kita menghitung objek gitu ya. Jadi saya menamanya object counting model gitu di sini. Nah, jadi bagaimana overall mekanismenya. Nah, jadi begini gitu ya. Jadi katakanlah misalkan kita punya gambar seperti ini. Ini gede banget loh. Ini gambar yang gede banget. Dan objek di dalamnya pun sangat banyak seperti ini gitu ya. Kita menghitung pohon gitu ya. Pohon satu-satu nih kita hitung. Nah, dan kita tuh cuma punya satu gambar ini doang. Tidak ada gambar lain, tidak ada dataset lain gitu ya. Bagaimana cara kita menghitung pohon-pohon yang ada di dalam gambar ini gitu ya. Nah, saya itu menggunakan menggunakan teknik seperti ini. Jadi pertama kita itu menandai pohon-pohon tertentu gitu ya, pohon-pohon tertentu. Jadi misalkan contoh gitu ya, kita ambil titik di sini 1 2 3 4, pokoknya kita ambil 5 titik pohon gitu ya, 5 titik pohon yang yang sekiranya itu akan menjadi contoh gitu ya, Nah, kedua gitu ya, pohon-pohon tersebut itu akan kita ekstraksi fiturnya atau embeddingnya gitu ya.
ketiga, nah dari ekstraksi fitur atau embedding tersebut, maka kita akan melakukan scanning ke keseluruhan gambar. Jadi berdasarkan gitu ya, berdasarkan apa sih namanya, misalkan kropan ini ya, kropan satu pohon, terus kropan dua pohon sampai 5 pohon lah. Saya mencoba 5 pohon gitu ya, 5 pohon di crop gitu ya. Dan itu yang akan dijadikan referensi untuk menghitung gitu ya keseluruhan pohon di sini. Gitu ya. Jadi pertama gitu ya, kita masukkan gambarnya di sini ya. Masukkan gambarnya. Gambar itu berukuran sangat besar BTW ya. Itu 4K lebih gitu ya, 4K lebih ini gambar gede. Kayaknya 2 kali 4K bahkan gitu ya. Nah, terus kita apa sih namanya, menandai gitu ya titik-titik di mana pohon-pohon yang akan dijadikan contoh gitu ya. Pertama titik yang 1470691, 234921203 dan seterusnya sampai 5 titik. Nah, terus kita mendefinisikan ukuran dari si crop atau namanya referensi potongan gambar pohon tersebut. Di sini saya mendefinisikannya 250 kali 250. Jadi misalkan begini. Jadi misalkan kita ngambil titik nih ya, pohon ini tek 1. Nah, maka kita akan mengambil nge-crop gitu ya, kotak berukuran 250 kali 250 di sekeliling titik tersebut gitu ya. Dan itu akan dijadikan contoh. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil atau mengekstraksi embedding dari kotak tersebut gitu ya. Nah, di sini saya melakukan ekstraksi embeddingnya menggunakan pre-train model gitu ya. Pertama, awalnya saya menggunakan ResNet, namun ternyata ResNet masih kurang efektif. Kedua gitu ya, saya menggunakan ResNet yang lebih besar, ResNet 50, ternyata masih kurang. Ya sudah gitu ya, saya menggunakan pre-train model yang sekiranya paling besar gitu ya, yaitu ConvNext Large gitu ya. Ini adalah salah satu pre-train vision computer model yang built in di PyTorch gitu ya, dan salah satu yang paling besar, salah satu yang paling salah satu yang paling gede dan akurat lah gitu ya. Nah, jadi saya melakukan ekstraksi fitur atau ekstraksi embeddingnya dari si kotak tersebut gitu ya, yang berjumlah 5. Nah, setelah itu gitu ya, saya melakukan scanning gitu ya, scanning ke keseluruhan gambar. Nah, scanningnya itu dari kiri atas gitu ya ke kanan bawah. Dan scanningnya itu tidak per pixel, karena kalau misalkan per pixel itu akan lama banget. Jadi saya ngegesernya itu per 20 pixel. Jadi stride-nya itu 20 pixel, atau ya nge-slide scanningnya itu 20 pixel. Jadi ya, nah setelah itu gitu ya, setelah kita sudah nge-scan semua nih ya, nge-scan semua si gambarnya, kita kan mendapatkan similarity embedding lah ya, atau similarity map dari si gambar ini. Jadi apa sih namanya, gambar pixel-pixel di dalam gambar ini, atau pixel-pixel di dalam ya kumpulan ini, itu kita bisa menemukan region-region yang mirip dengan referensi embedding pohon-pohon yang sudah di titik-titik tadi ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini ya, ini sebenarnya sih yang versi yang sudah jadi gitu ya, versi yang sudah jadi. Tapi seharusnya gitu ya, similarity map-nya itu akan kayak semacam menandai region-region yang dia tuh kayaknya itu tuh pohon gitu loh, gitu ya, mirip dengan pohon yang contohnya gitu, atau referensinya yang 5 tadi, yang jumlahnya 5 tadi. Nah, setelah kita membuat gitu ya similarity map-nya gitu ya, atau heat map-nya atau apa gitu ya, nah kita melakukan gitu ya filtering puncak. Filtering puncak tuh apa gitu ya? Filtering puncak tuh kita harus menentukan jumlah gitu ya, jumlah dimana si similarity-nya itu, atau si similarity map-nya itu ada puncak-puncak tertentu gitu ya. Jadi misalkan gini, ini kan gambar ya, misalkan similarity map, ada titik-titik di mana titik itu tuh paling tinggi di antara yang lain, dan itu adalah menandai bahwa itu adalah pohon.
nangkep gak gitu. Jadi semakin tinggi similarity mapnya, maka apa sih namanya, dia tuh semakin mirip dengan pohon yang ada di reference-nya yang berjumlah 5 tadi. Dan ya filtering puncaknya itu akan memfilter puncak-puncak tadi, dan kita menghitung berapa jumlah puncaknya, dan disitulah kita bisa menghitung jumlah pohon jumlah objek lah ya, jumlah objek yang ada di dalam gambar ini tanpa melakukan training dan dengan jumlah dataset yang sangat sedikit, bahkan ini cuma satu gambar doang gitu ya. Jadi tidak perlu dataset dan tidak perlu training. Nah, seberapa lama prosesnya gitu ya? Prosesnya ini sebenarnya agak lama ya, karena pertama kita tuh melakukan scanning gitu ya, satu-satu digeser gitu ya, dan itu banyak banget gitu ya, prosesnya banyak banget karena ini gambarnya juga gede gitu loh. Bayangin satu pohon ini ukurannya 250 kali 250, ini ada berapa pohon nih segini gitu ya. Jadi memang prosesnya tuh lama banget gitu ya, proses inference-nya gitu ya. Namun apa sih namanya kelebihannya, pertama ini tidak butuh dataset sama sekali, kita hanya butuh gambar inputnya saja. Terus kedua gitu ya, tidak perlu training, kita hanya perlu menandai titik-titik di mana pohon-pohon yang mau dijadikan referensi atau contoh. Kayak bilang gini deh, kayak misalkan analoginya gini, kita nunjukin ke AI gitu ya, nih ini adalah pohon, ini adalah pohon, ini adalah pohon, ini adalah pohon. Hitunglah jumlah pohon berdasarkan pohon-pohon yang contoh-contoh pohon yang sudah saya kasih tadi. Nah, seperti itu mungkin ya analoginya gitu ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sebenarnya tidak akurat banget gitu ya. Tidak akurat banget. Pertama gitu ya. Karena ini algoritma ini adalah algoritma yang menghitung jumlah puncak gitu ya, jumlah puncak setiap puncak dari similarity mapnya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat gitu di sini gitu ya. Apakah ini bisa digedein? Nah, kalau misalkan teman-teman melihat gitu ya sini, dan itu tidak secara presisi nunjukin setiap pohon. Jadi iya gitu ya, dia tuh mungkin dia tuh mungkin ngetitik-titikin gitu ya, menandai pohon-pohon di mana area-area yang ada pohon gitu ya. Misalkan di sini, dan di sini misalkan tidak ada pohon nih ya, ini kan tanah doang gitu ya, dan tidak ada titik-titik di sini gitu ya. Namun kalau misalkan kita kita coba eksperimen lagi, atau misalkan kita coba tuning berbagai hyperparameternya, mungkin kita akan menemukan cara bagaimana menghitung jumlah objek di dalam gambar gitu ya secara akurat, tanpa melakukan training, tanpa dataset sama sekali gitu ya. Tapi menurut saya sih ini kayaknya sih ini tuh udah lumayan lah ya. Maksudnya dia tuh bisa menandai daerah-daerah atau region-region yang ada pohon dan tidak ada pohon di sini ya. Ini tidak ada pohon kan ya, nih ya walaupun tidak akurat amat gitu ya, itu ya menandai pohon-pohonnya ya. Mungkin misalkan dengan beberapa adjustment, kayak misalkan mengganti modelnya gitu ya, terus, atau misalkan menginput lebih banyak example gitu ya, example titik-titiknya, itu mungkin akan meningkatkan akurasi juga gitu ya. Tapi dengan hanya kita tuh masukin 5 titik doang, dan sudah si algoritmanya itu bisa menandai daerah yang mana ada pohon, mana tidak ada pohon, itu menurut saya sih sudah lumayan ya. Ya, begitulah gitu ya. Itu mungkin pembahasan kita.
Ya mungkin segitu saja gitu ya dari kita untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.